Waalaikumsalam. Masuk masuk. Dengan siapa ya? Nama saya Rizky, Pak. Oh, Rizky. Rizky apa namanya? Miftahul Rizky. Miftahul Rizky. Miftahul Rizky, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat. Dari mana Miftahul Rizky? Dari Kaju, Pak. Dari Kaju. Oh, Kaju di luar mana ya? Di Hadrah, Pak, rumah Hadrah. Rumah ada. Oh, bapak ada kawan rumah ada. Tapi udah pindah juga. Kalau boleh tahu, Rizky dulu apa di sini? Oh, jadi gini, Pak. Saya ada permasalahan, Pak. Ya, terus? Jadi saya punya abang. Ya, bang. Kemudian abang saya ini lebih dipentingkan daripada saya gitu, Pak. Kayak ada perbedaan gitu. Iya. Itu masalah yang umumnya, Pak. Oh, jadi karena dipentingkan abang, Rizky merasa di Rizky tersebut diasingkan gitu. Iya, betul. Diasingkan. Nah, selain itu ada nggak masalah lain selain dengan keluarga gitu? Faktor utamanya gini, Pak. Karena saya ada keluarga kan. Iya. Keluarga, jadi orang tua saya udah nikah lagi. Oh, gitu. nikah lagi. Jadi ayah saya ini lebih sayang ke abangnya saya. Karena itu ayah tiri. Oh, ya tiri. Iya, Pak. Oh, ya tiri. Selama ini dari bulan Rizky, mungkin hal-hal apa saja yang misalnya terjadi kendala bulan Rizky, misalnya Rizky udah kerja misalnya, akhirnya terjadi pada efeknya pekerjaan Rizky tidak benar ataupun apa? Banyak yang efeknya begini, Pak. Misalnya saya lagi jalan gitu kan, Iya. kayak pikiran kosong, kayak mau pening gitu, Pak. Oh, Pening, besok saya kerja nggak semangat gitu. Karena nggak ada yang support juga, Pak. Gitu. Iya, iya. Pernah dinasihati ataupun pernah ada yang memberi arahan kepada Rizky sebelumnya? Sebelumnya belum ada, Pak, karena orang tua saya sibuk juga, Pak. Gitu. Besok abang saya pun sibuk, jadi kayak kami ngurusin pribadi gitu, Pak. Pribadi gitu. Ada nggak selama ini orang selain orang tua Rizky yang memang ngerti Rizky gitu, itu dari sahabat ataupun tetangga atau siapa gitu? Ada, Pak, kawan. Kawan. Kawan ada juga keluarga di sebelah nenek kan. Iya. Nah, cuman nggak terlalu mendalam lah gitu, Pak. Cuman hanya sekedar nasihatin biasa sekilas aja gitu, Pak. Ya. Jadi apa saja nasihat yang dikasih sama kawan tersebut kalau mau tahu ya? Kalau biasanya sama kawan nggak apa, sabar aja gitu. Iya, Nah, itu udah waktunya gitu. Memang kita dalam hidupnya banyak bersabar kan, karena kita nggak tahu jalan Allah yang mana pilih untuk rezeki, kan nggak tahu jika rezeki itu rasa kesedihan, mungkin insya Allah kedepannya rezeki akan lebih baik gitu. Jadi di sini rezeki meminta apa ya mas, solusi atau arahan daripada saya gitu. Saya mau minta solusi dikarenakan dari kawan saya pun disuruh kembali. Iya. Gitu. Saya bisa memberikan solusi insya Allah. Jadi sama-sama kita berusaha gitu kan, kita sama-sama gerak. Tapi Rizky harus cerita sama saya sejelas mungkin gitu, supaya saya bisa memikirkan. Kita di sini sama-sama memikirkan solusi. Jadi sama-sama kita sepakati solusinya apa, langkah awalnya. Ini rencana Rizky ini mau sekali jumpa ataupun apakah akan bertahap kita ada jumpa? Kalau memang selesai satu perjumpaan, Pak, sebenarnya satu perjumpaan aja gitu. Kita doakan semoga itu bisa selesai gitu ya. Jadi dalam memberikan bimbingan konseling, pertama saya harus mengetahui dulu permasalahannya, apalagi Rizky seorang adik yang mempunyai ayah tiri yang diperhatikan. Apakah ibu juga gitu tidak memperhatikan? Ibu tidak terlalu, Pak. Lalu tinggal abang. Ya. Mungkin Rizky ini maaf ya, kalau Rizky tahu mungkin apa menjadi kelebihan dari abang Rizky? Kira-kira ada yang kadang abang Rizky tersebut sangat membantu di pekerjaan sehingga lebih dipentingkan, ataukah abang Rizky tersebut dia malas-malasan ataupun dia tidak memiliki pekerjaan tetapi dia dipentingkan juga? Yang tahu itu faktornya gini, Pak, karena abang saya ini orangnya agak berprestasi lah, berprestasi. Kemudian kan sebaiknya saya yang memang masih dalam proses belajar, kan orang tua harus mensupport saya lah supaya saya bisa juga kayak abang. Cuman hal ini tidak dilakukan, Pak, gitu. Kalau boleh tahu Rizky sekolah di mana? Saya sekolah di Mas Darulum, Pak. Darulum. Jadi apa sekarang? SMA, Pak. Kalau boleh tahu
Rizky ada nggak meraih prestasi di sana ataupun di peringkat kelas Rizky itu tergolong bisa atau kurang bisa gitu? Saya yang bisa cuman olahraga Pak, olahraga kemudian musik itu aja Pak. Tapi ada bakat di bagian olahraga dan musik gitu ya. Demikian. Kalau dari segi pelajaran gitu? Segi pelajaran yang saya kurangnya paling di eksak aja Pak. Di eksak. Sama bahasa. Kalau saya boleh tahu Rizky selama sekolah itu ranking berapa aja Rizky? Ranking alhamdulillah saya masuk 10 besar Pak, 109 gitu. Berarti tergolong bisa mampu lah ya. Gitu, Pak. Ya mungkin ini sering terjadi juga. Ini bukan Rizky aja yang mengalami, termasuk orang-orang biasanya juga banyak mengalami, malah ditelantarkan. Tapi Rizky masih bersyukur di sini Rizky masih diberikan orang tua yang sanggup mengurus Rizky walaupun kurang diperhatikan. Mungkin orang tua tersebut, ada kalanya orang tua tersebut belum sadar bahwasanya ada tanggung jawabnya terhadap anak-anaknya gitu kan. Memang kalau kita bilang si abang tadi yang ada tingkat prestasi lebih tinggi itu memang harus kita apresiasikan terus, bukan berarti untuk meninggalkan si Rizky kan ceritanya gini. Si Rizky kan dalam dunia pendidikan seharusnya abang yang tadi lah harus support adiknya. Tidak terlepas dari orang tua juga. Kalau kita bilang orang tua dengan ayah, misalnya kayak ayah tiri gitu kan. Ayah tiri kalau kita bilang memang kurang ngurus kita ya gimana lah, namanya juga ayah tiri ya kan. Mungkin belum bisa menerima kita sebagai anaknya. Tapi untuk seorang ibu yang memang melahirkan Rizky itu memang harus sebenarnya memberikan nasihat, memberikan perhatian setiap hari gitu. Mungkin orang tua Rizky tersebut sibuk, kan itu bukan terjadi kepada anak yang tadi RT aja, misal orang tuanya ibu tiri, tapi kadang anak kandung pun sama orang tua yang sibuk yang PNS pagi-pagi pulang sore gitu kan, itu kan kurang nggak memperhatikan anak. Bisa kita tengok dosen-dosen lah, bisa kita bilang kan, kadang-kadang nanti disuruh siapa nanti untuk jemput anak di sekolah, bukan berarti tidak diperhatikan, tapi kurang ada perhatian secara langsung. Mungkin ibu Rizky memerhatikan Rizky, bapak Rizky memperhatikan, tapi dari kita bilang dari jarak jauh, artinya masih bisa memenuhi apa yang bisa Rizky mau dari pakaian misalnya. Tapi kalau kita memperhatikan setiap hari dan kabar dalam ibaratnya kurang ada pembicaraan terhadap ini. Ya. Jadi pada saat ini bapak hanya bisa mengatakan Rizky tersebut jangan terlalu memikirkan hal itu. Pertama, jangan terlalu memikirkan Rizky tersebut dipandang tidak berguna. Di sini Rizky, apapun yang Rizky lakukan selama itu baik, Rizky datangi orang tua. Ya, Ma, tadi saya dapat gini. Ma, tadi saya buat ini sekolah. Ma, saya mengikuti kelemahan ini. Ma, saya ini. Jangan lupa kabari orang tua. Karena kalau orang tua kita sering ada kontak, nanti orang tua yang jarang pertama jarang melihat anak itu tiba-tiba heran. Nah, kamu gak pengen kok sering kali minta ibu ataupun sering kali gini, gitu kan? Jangan pas saat ibu sendiri ataupun ayah sendiri pas sudah jumpa, nggak kita samparin. Artinya kita mengurung diri di kamar gitu kan, ataupun kita merasa kayak dendam, bapak saya nggak melakukan saya ngapain harus gitu. Nggak boleh juga gitu kan. Kalau bapak boleh tahu, Rizky kalau misalnya bicara sama itu sering dibentak nggak, ataupun tiba-tiba Rizky nggak salah apa dibentak gitu? Kelingan gini Pak, misalnya saya ada kesalahan sepele gitu Pak, itu langsung kayak dimarah-marahi gitu. Padahal itu sepele. Berarti menurut Rizky itu memang ketidaksukaan bapak terhadap Rizky atau karena memang kesalahan yang Rizky lakukan? Sebenarnya kalau kesalahan sih saya lihat kesalahan saya sama abang saya hampir 11-12 itu Pak. Cuman lebih ke saya jatuhnya kemarahannya. Abang saya nggak terlalu gitu. Terlalu dimarahkan gitu ya. Jadi pertama Rizky untuk hati-hati lagi gitu kan, supaya karena kalau ayah sering marah kepada anaknya itu akan lama-lama akan ayah itu semua gitu kan. Jadi kita harus berusaha supaya buat ayah kita itu tidak sering marah. Kita harus kenali dulu ayah kita nih, tidak gitu kita. Nah, ini ayah
suka marah. Ayah nih kenapa suka marah? Iya, apa saja yang saya gunakan dengan marah. Ya anak kan nggak mungkin ibu kita mengatakan, kalau ibu mengatakan nanti bilang ibu kita, kamu dengan buat ini nak, kayak gitu kamu harus ini terus, jangan sampai nunggu ayah ke sekolah, ataupun jangan sampai ayah nunggu kamu harus siap terus di depan mobil, ataupun duluan kamu sarapan daripada ayah. Sehingga di situ nanti dengan terbiasanya kita tidak berbuat salah. Di sini ayah kadang kangen juga sih, kadang-kadang mau bentak kita tapi nggak tahu bilang apa. Kadang nanti kadang diajaknya kita duduk ataupun diajaknya kita apa gitu kan, itu satu solusi juga. Jadi sama-sama tuh untuk bapak bantu kasih arahan, Rizky yang menjalankan itu semua gitu. Kan bapak kan mungkin yang langsung bicara kayak Rizky gitu kan, memang Rizky itu sebagai anaknya, tidak ada orang tua yang menyayangi, pasti ada, pasti tetap ayah Rizky untuk menyayangi, tapi kadang belum bisa menerima terhadap kelakuan Rizky aja kadang. Tapi kalau Rizky sudah baik dan sudah sesuai dengan karakter ya, Bapak jamin Rizky tersebut tetap juga bisa itu kan. Kalau Rizky mengikuti olahraga yang bisa mengharumkan nama ayah gitu kan, nanti pas ditanya orang-orang tanya ini siapa anaknya, mana bapak ini disebut bukan bapak kandung, anak bapak tiri, di situ ayah kan senang gitu. Sama saya, walaupun nanti latih Rizky nanti kalau udah gini baru senang gitu ya, itu nggak usah kita pikirkan. Tapi di sini Rizky berusaha untuk menyenangkan ayah, menyenangkan ibu, supaya Rizky tersebut dianggap gitu, kan sebenarnya memang dianggap sih, tapi lebih diperhatikan gitu kan. Karena kebanyakan gini anak-anak yang belum bisa mengerti kehidupannya, dia akan cepat frustasi dengan ini, dia akan cepat depresi gitu kan, nanti akibatnya bunuh diri lah gitu kan. Rizky apa arahnya sampai gitu. Rizky harus lebih bisa mengontrol diri, kuat dengan ini. Maksudnya Rizky bisa, Rizky harus percaya, Rizky harus lebih daripada Abah Rizky. Kalau Abah Rizky misalnya jago di bidang kantor punya prestasi dalam sekolah, Rizky ada eksak di olahraga, sehingga kembangkan di bagian tersebut. Dan usahakan jangan terlalu banyak meminta dulu. Artinya apa? Meminta tiba-tiba nanti udah meminta, bukan artinya banyak meminta, tapi kita mengkondisikan. Pertama, apalagi ayah kita kan orangnya kadang kita tahu agak kalau masalah uang sensitif gitu kan. Kita hubungi ibu, nak, saya mau ke bulan ini tapi uang, saya takut hubungi dia gitu. Akan mama bisa usaha ataupun mama itu, jadi ibu harus mendukung juga gitu. Kalau ibu memang tidak di situ udah kurang mendukung, ya gimana lagi lah kan. Ya memang kita usaha semampu kita loh, tidak kita mengandalkan materi. Artinya kita harus nampak berguna, harus nampak itu mengandalkan materi. Misalnya Rizky, saya harus nampak nih menghasilkan uang, saya minta modal ke bapak saya mendirikan gerobak, dirikan tempat jual kartu itu kan bisa juga pada akhirnya, walaupun sukses nanti kan untuk permulaannya itu agak susah gitu kan. Terus Rizky harus lebih memerhatikan hal-hal kecil di rumah. Contoh misalnya lampu depan belum dimatikan gitu di rumah itu kan, kasur belum beresin, udah tuh lantai itu, bukan artinya harus jadi pembantu, tapi kesadaran bahwa tanya abang, yuk kita bersihkan ini. Dengan melihat kalian aku dalam mengatur rumah, dalam hubungan rumah tangga, itu insya Allah ayah nggak akan marah gitu. Pertama keakuran dulu, tapi jangan sering bertengkar nih. Abang adik sering bertengkar biasanya, ada masalah dikit aja salahkan adik salahin abang gitu ya kan. Tapi kata ibu nanti direpetin, bertindak nanti ayah, karena ibu kadang nggak sanggup untuk mukul kadang ayah nanti mukul, walaupun sehingga ini kita doakan ya nggak sampai kepada hal fisiknya. Kalau masih dalam hal membentak ya wajar, namanya orang tua kan menasihati kan. Jadi Rizky yang pikir negatif dulu untuk ayah tidak selamatkan, karena cara seorang ayah menyayangi anak itu dengan bermacam-macam cara. Kadang ayah perlu eksigensi ataupun ada hal-hal yang Rizky lakukan tersebut belum bisa menerima ayah gitu. Tapi kalau memang ayah kurang suka bicara dengan Rizky, kamu bicara sama mak lu gitu, bicara sama mak lu. Kadang-kadang caper depan ayah banyak gak sih, caper di sana. Pasti ayah lagi kayak bertuhan ini, kita ya betul ini ya. Nah gitu, kan satu kedekatan gitu. Kira-kira kepada seorang ayah. Itu solusi dari bapak. Kira-kira menurut Rizky cocok nggak solusi tersebut? Menurut saya cocok juga, nggak, pokoknya
Ya, dari pendekatan dulu kita tuh. Kan rezeki ada menurut rezeki ada yang perlu kita tambahkan. Ada nggak cara lain menurut rezeki gitu? Menurut saya pakai cara ini dulu. Jadi cara ini dulu ya. Nanti baru bisa. Nanti kalau nggak bisa rezeki cuma Oh baik. Siap. ya. Ini cara kita gunakan dulu dengan pendekatan dulu sama kan. Petak. Memang semua itu nggak berjalan 1 hari 2 hari gitu kan. Tapi memang kalau memang pas rezeki coba pertama kayak berubah datang aja, kita datang sebagai cerita ya apa setelah rezeki lakukan ini rezekinya gimana, kita tengok perkembangan aja, bukan mencari bukan untuk mencari solusi lain. Pertama kita setelah gini ada dampaknya nggak gitu, kita evaluasi semua apa yang rezeki lakukan tadi, ada hasilnya, ada sekali gitu. Kira-kira ada yang bisa dibantu lagi di sini? Nah, itu aja dulu sih Pak. Itu saja. Baik Rizky, nggak minum dulu? Oh nggak usah Pak, lagi kenyang nggak? Lagi kenyang ya. Udah. Kalau memang nggak ada apa-apa lainnya, kapan-kapan nanti bisa datang lagi dulu Pak. Hubungi Bapak dulu ya, takutnya Bapak ada di rumah nanti. Baik, Pak. Ini kebetulan Bapak ada di rumah tadi. Baik Pak, insyaallah. Nah, boleh. Itu aja dulu Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Rizky.